Hai teman-teman, terima kasih udah watching. Pada kesempatan ini saya akan jelaskan bagaimana cara mengetahui suatu handphone iPhone, yang mana yang baru, yang mana yang bekas, yang mana yang refurbished. Nah, handphone iPhone itu seperti yang kita ketahui merupakan handphone yang premium dan lumayan banyak dicari. Harganya lumayan mahal. Dari catatan sekarang itu iPhone SE 2020 yang 64GB harganya sekitar 8,5 juta. Yang paling mahal itu ada saat ini iPhone 11 Pro Max 512GB itu sekitar 30 juta. Jadi dari situ kita bisa lihat range harganya itu 8,5 sampai 30 juta, lumayan mahal. Nah, berhubung permintaannya lumayan gede dan harganya lumayan tinggi, kadang-kadang ada penjual handphone pakai akal-akalan. Dia jual handphone yang diklaim baru tetapi ternyata bukan, bisa saja bekas atau refurbished. Nah, sebelum melangkah lebih lanjut, saya akan jelaskan dulu secara cepat apa sih bedanya handphone bekas dan refurbished. Nah, handphone refurbished itu adalah handphone bekas. Nah, bedanya adalah kalau handphone bekas biasanya ya dipakai oleh orang-orang seperti teman-teman atau saya, dan kita jual kembali ke secondary market. Nah, handphone refurbished itu bisa saja handphone bekas yang sudah diperbaiki, direkondisikan oleh toko ataupun pabrik, kemudian dilepas lagi ke pasaran. Nah, di sini ada beberapa trik, karena bisa saja handphone refurbished itu kadang-kadang kelihatannya itu bagus banget ya, mirip banget dengan handphone baru. Terus habis itu kadang-kadang disalahgunakan, diakal-akali oleh penjual atau toko untuk dijual kembali ke market sebagai barang baru. Ini yang perlu kita waspadai. Nah, dengan menonton video ini, teman-teman akan mendapatkan solusi gimana sih cara paling ringkas. Total ada 5 cara untuk mengetahui suatu handphone itu terindikasi baru, second atau refurbished. Oke, silakan simak lebih lanjut sampai akhir video ini. Oke, langkah pertama adalah cek kondisi fisik box dan handphone. Nah, ini adalah step yang paling basic. Kita perlu cek apakah boxnya itu masih disegel plastik utuh nggak. Kadang-kadang kita dikirimin box handphone itu yang tidak ada lagi segel plastiknya dengan berbagai alasan. Mungkin dia akan perlu registrasi email, tetapi ini perlu dicek sebelum Anda beli. Nah, terutama kalau Anda beli lewat toko online yang kita belum sempat lihat kondisi fisiknya. Tidak ada salahnya untuk meminta toko online mengirimkan foto kondisi fisik daripada box iPhone Anda sebelum Anda beli. Oke. Nah, kalau selain itu, kita perlu cek juga apakah handphonenya itu masih lengkap dengan proteksi plastik bungkus filmnya. Nah, kita harapkan itu masih lengkap ya, belum dibuka. Terus setelah Anda terima handphonenya, Anda perlu cek juga apakah bebas dari cacat fisik atau tidak. Step kedua, cek aksesoris lengkap dan baru. Nah, ada beberapa item di sini. Kalau kita membeli iPhone yang baru, minimum ada 6 item yang kita perlu terima. Pertama, charger tipe colokannya harus Indonesia. Well, karena iPhone-nya dijual di Indonesia, jadi kita expect colokannya juga Indonesia. Kalau kita terima non Indonesia, China atau negara yang lain, itu kita perlu pertanyakan. Nah, lightning cable-nya harus baru, fresh, lentur, dan kelihatan banget itu premium. Nah, earphones-nya juga baru dan fresh, kabelnya harus premium, rasanya itu lembut, tidak kaku, pin pembuka slot diberikan, boxnya mulus, dan yang paling penting kartu garansinya. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa contoh item, teman-teman bisa lihat sendiri ya di layar. Nah, oke, nah kita lihat lagi step berikutnya, yaitu IMEI. Apa sih IMEI itu? Nah, IMEI adalah singkatan dari International Mobile Equipment Identity. Dengan kata lain, IMEI itu merupakan kode produksi atau serial number yang membedakan satu perangkat dengan perangkat lainnya. Ini angkanya unik, tidak boleh sama dengan angka yang lain. Nah, yang kita perlu cek di sini adalah apakah IMEI yang di box itu sama dengan IMEI yang ada di iPhone. Nah, caranya begini. Pertama kita harus cari dulu apa IMEI yang ada di box handphone Anda. Nah, di sini ada petunjuknya. Kita lihat sama-sama. Lihat di belakang box iPhone baru Anda, dan di bagian sini seperti yang ada di layar, IMEI-nya ada di kanan, posisi kanan tadi. Nah, selangkah berikutnya adalah kita perlu cek IMEI yang ada di dalam mobile phone Anda. Mari kita lihat caranya untuk mengecek itu. Nah, ada 3 cara. Sebenarnya ada lumayan banyak cara yang lain, tetapi saya akan bahas 3 cara yang paling mudah aja. Oke? Yang pertama, kita akan cek melalui sistem iPhone itu sendiri. Nah, caranya begini. Nah, setelah Anda menyalakan handphone Anda, setelah Anda jawab pertanyaan-pertanyaannya, cek negara, username, registrasi, dan seterusnya,
Nah, setelah proses itu selesai, Anda perlu masuk ke settings, kemudian buka general, kemudian lanjutkan ke about. Di menu about ini, Anda akan cari, Anda scroll sampai Anda ketemu bagian yang namanya IMEI. Nah, catat IMEI ini atau bandingkan langsung dengan box. Angkanya harus sama persis. Cara kedua. Nah, cara ini menggunakan pengecekan fisik iPhone. Caranya gini. Ada SIM card slot, open menggunakan pin yang Anda terima di dalam box, open pelan-pelan, kemudian mungkin perlu menggunakan kaca pembesar atau di foto, kemudian di zoom in, bandingkan angka IMEI yang ada di slot SIM card tersebut dengan yang ada di box. Sekali lagi, angkanya harus sama. Nah, cara yang ketiga yang paling mudah, kita telepon atau send kode tertentu yang ada di layar ini, yaitu bintang #06#, pencet tombol call, kemudian akan keluar angkanya, bandingkan dengan di box, harus sama. Nah, ada satu lagi cara yang kita bisa gunakan, kita bisa lihat apakah handphone Anda itu handphone baru, pengganti atau refurbished. Caranya mudah, kita menggunakan model number. Model number ini dapat dipakai sebagai cek tambahan untuk melihat apakah iPhone Anda statusnya seperti apa. Caranya mudah, masuk ke settings, general, about. Di sebelah kanan model, seperti yang ada di layar ini, akan terlihat jelas deretan angka yang menunjukkan apabila awalannya M, iPhone-nya baru. Apabila awalannya N, maka iPhone-nya itu pengganti atau replacement. Dan apabila awalannya F, maka iPhone-nya itu refurbished. Kalau iPhone-nya Anda beli baru, tentunya Anda ingin melihat awalannya adalah M. Oke, sekarang kita sudah sampai di langkah keempat. Cek status IMEI. Nah, kita sekarang sudah tahu apa nomor IMEI, teman-teman. Nah, cek statusnya menggunakan situs apple.com. Menggunakan browser, kita bisa menggunakan browser yang ada di laptop, di komputer Anda, ataupun di handphone Anda. Tuju browsernya ke alamat yang ada di layar ini, checkcoverage.apple.com/id atau id/in atau in. Kemudian pencet enter, kemudian masukkan kode IMEI yang Anda catat tadi, dan jawab pertanyaan CAPTCHA untuk menghindari robot. Kemudian di situ akan Anda lihat dua skenario hasilnya. Oke, nah seperti ada di layar ini, skenario pertama adalah skenario yang bagus. Anda lihat gambar handphone Anda yang di layar situ, kemudian tick marknya itu kode centangnya itu warna hijau. Nah, kalau warna hijau artinya iPhone Anda itu baru dan memiliki garansi yang valid. Jadi ini skenario yang bagus yang kita harapkan, oke? Nah, skenario kedua, kemungkinan kedua adalah sayangnya handphone itu bekas atau refurbished yang kemungkinan warrantinya, garansinya itu kurang dari 1 tahun, bahkan lebih parah lagi sudah kadaluarsa. Contohnya ada di layar ini ya. Dah, centengnya hijaunya mungkin tidak ada atau satu. Dan sisanya itu tanda seru yang warnanya oranye. Ini yang kita tidak mau, dan ini tanda-tanda kurang bagus. Langkah kelima atau langkah yang terakhir. Nah, setelah semuanya Anda cek, Anda juga bisa mendapatkan gambaran apakah ada spare part atau komponen di dalam iPhone ini yang sudah merupakan second hand atau sudah pernah diganti sebelumnya. iPhone yang baru tidak boleh ada komponen second hand atau yang sudah diganti sebelumnya. Nah, caranya mudah. Kita menggunakan alat gratis, software gratis yang namanya 3U Tools atau 3U Tools. Caranya ada 5 step, 5 langkah. Langkah 1, download dan install software gratis yang namanya 3U Tools. Alamatnya coba lihat sama-sama di 3u.com. Nah, sambungkan iPhone Anda ke laptop atau komputer yang Anda gunakan menggunakan kabel Lightning. Step ketiga, jika kabelnya sudah terhubung, aplikasi 3U Tools akan menampilkan informasi device iPhone Anda. Nah, kemudian Anda klik View Verification Report dan pilih Authorize to View. Ini perlu untuk membuka akses ke handphone Anda supaya software 3U Tools bisa mengakses informasi-informasi yang diperlukan. Nah, kemudian baca report yang namanya iDevice Verification Report. Dari situ Anda akan lihat dua macam kemungkinan. Pertama, semuanya normal, tidak ada indikasi spare part atau komponen yang diganti. Ini yang bagus. Nah, skenario kedua, kemungkinan kedua adalah ada satu atau beberapa komponen yang sudah pernah diganti. Ini berita yang tidak bagus. Kalau Anda temukan ini untuk handphone yang Anda kirain baru, Anda perlu komplain ke penjualnya. Oke? Nah, terima kasih sudah bersama-sama dengan dalam video ini. Sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa like, comment, atau subscribe. Itu sangat membantu buat kami untuk terus membuat video-video yang bermutu dan yang kalian perlu nonton. Terima kasih teman-teman dan salam sukses. Terima kasih, bye.